DPR dan KPU resmi menyepakati peraturan KPU yang akan berlaku untuk Pilkada 2024. Revisi PKPU nomor 8 tahun 2024 telah disepakati akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian masih ada pembahasan susulan yang perlu dituntaskan, yakni 3 poin revisi 3 PKPU. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami analis pemilu Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mas Reza, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Mbak Titi, setelah DPR dan KPU menyetujui pencalonan kepala daerah dengan mengakomodasi keputusan dari MK, apakah kita masih perlu khawatir bahwa PKPU ini masih bisa berubah lagi begitu sebelum diundangkan Mbak Titi? Ya, kalau kita lihat rangkaian perjalanan dari mulai konsinyering sampai kemudian RDP tadi pagi jam 10 yang dihadiri oleh Menkumham ya dan juga wakil pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri, ada Bawaslu dan juga DKPP selain tentu saja KPU, saya rasa hampir 100% bisa dikatakan semua akan berjalan on track dan ini menjadi peraturan KPU. Sebab risikonya terlalu berat kalau apa yang diperlihatkan kepada publik kemudian tidak sejalan dengan apa yang menjadi keputusan resmi atau keputusan formal dari KPU. Pada dasarnya pembentukan peraturan KPU itu adalah kewenangan atau otoritas penuh dari KPU. Memang Undang-Undang Pilkada dan putusan MK nomor 92 tahun 2016 menyatakan wajib konsultasi atau diperlukan konsultasi. Tapi melihat konsultasi ini juga kita harus baca penuh, terutama kalau menyangkut ada hal-hal yang masih belum jelas atau memerlukan dibuatnya terang sesuatu itu oleh pembentuk undang-undang. Tetapi ini kan dalam kapasitas pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah juga terang benderang dan putusan MK nomor 92 tahun 2016 menyebutkan kesepakatan atau keputusan rapat sejatinya tidak mengikat KPU kalau KPU meyakini itu bertentangan dengan kemandiriannya. Tapi kan situasi yang kita lihat tadi pagi, apa yang disampaikan oleh KPU itu sepenuhnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan 60 ataupun putusan 70 soal ambang batas perolehan suara untuk mencalonkan kandidat dan juga usia calon kepala daerah. Lalu dari DPR-nya pun punya komitmen yang sama untuk kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, semua pemangku kepentingan juga bersepakat dengan itu. Jadi saya kira KPU memang tinggal lanjut melakukan harmonisasi dan dilakukan pengundangan di dalam berita negara. Nah, dalam konteks ini yang kita harus tunggu adalah segera itu bisa mendapatkan nomor dan pada tanggal 27 sampai 29 peraturan KPU tersebut sudah menjadi instrumen yang melandasi dilakukannya pendaftaran pasangan calon. Jadi kalau saya bisa mengatakan kemungkinan besar tidak akan ada manuver-manuver yang mengubah itu ya, karena risiko politik, hukum, ketatanegaraannya juga sangat besar dan yang paling penting risiko yang harus ditakutkan kalau sampai main-main adalah perlawanan publik yang bisa tereskalasi makin besar dan meluas begitu dan itu semua pasti tidak akan dikehendaki oleh pihak-pihak dan tidak akan nekat begitu ya. Walaupun catatannya Mas Reza kita tidak boleh lupa atas apa yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 karena peristiwa seperti itu kalau dibiarkan begitu ya dan kita tidak merespon langkah-langkah yang dilakukan dengan menyimpangi konstitusi, dampaknya akan bisa sangat buruk kepada kita. Jadi mari kita tetap mengikuti prosesnya, mengawal Pilkada serentak 2024, apa yang sudah dilakukan sejauh ini itu hanya akan bermakna kalau kita bisa memilih pemimpin terbaik sesuai dengan prinsip pemilu dan pilkada yang jujur dan adil serta demokratis. Tidak ada politik uang, tidak ada intimidasi, tidak ada penyebaran hoax, hegemoni identitas. Nah, itu makna sesungguhnya dari apa yang sudah kita capai sejauh ini melalui perjuangan semua elemen bangsa. Baik, Mbak Titi, pendaftaran kan sudah semakin dekat ini ya, tanggal 27 lusa begitu. Jika hari ini sudah ada harmonisasi dengan Menkumham dan diundangkan, apakah soal petunjuk teknis PKPU ini juga bisa dilakukan sepenuhnya satu hari misalnya jelang pendaftaran? Ya, jadi sejauh ini terkait dengan surat edaran terkait pelaksanaan
pelaksanaan teknis itu sudah ada yang mendahului, yaitu Surat Edaran nomor 1692. Itu tentang panduan pengumuman pasangan calon. Mohon maaf, pengumuman pendaftaran pasangan calon pilkada. Dan kalau kita baca Surat Edaran 1692, semua isinya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, baik terkait dengan ambang batas perolehan suara untuk pencalonan ataupun terkait dengan persyaratan usia. Lebih dari itu, saya kira tidak terlalu sulit terkait dengan petunjuk teknis dan hal-hal yang sifatnya implementatif lainnya. Karena mengapa? Karena ini bukan sesuatu yang terlalu rumit begitu ya. Yang dibutuhkan oleh teman-teman daerah itu kan bagaimana mereka melaksanakan penerimaan pendaftaran dengan persyaratan yang semuanya sesuai dengan peraturan KPU dan tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya soal perolehan suara ya. Itu semua KPU sudah mengumumkan mulai dari tanggal 24 kemarin saya cek soal perolehan suara minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik ketika mereka ingin mendaftarkan pasangan calon. Sebut saja misalnya KPU DKI Jakarta, itu sudah menerbitkan pengumuman pendaftaran pasangan calon mulai kemarin tanggal 24 Agustus, di mana perolehan suara minimal itu sudah disebutkan 7,5%. Berarti sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi relatif Mas, setelah peraturan KPU ini, tidak ada hal yang sifatnya sangat krusial dari sisi atau aspek teknis yang dibutuhkan oleh KPU untuk disiapkan sebagai hal-hal yang diperlukan atau dipersyaratkan bagi pendaftaran pasangan calon yang dimulai pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 ini gitu. Mbak Titi, kalau kita lihat masih banyak begitu ya undang-undang yang juga dibahas sebelum Oktober begitu. Tidak hanya soal undang-undang pilkada saja. Bagaimana kita memastikan agar tidak ada lagi penyalahgunaan dalam membuat undang-undang lainnya, Mbak Titi? Ya, itu betul sekali. Itu pertanyaan yang sangat penting. Jadi, yang perlu kita catat adalah bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, satu pelajaran penting. Kalau kekuatan partai politik yang ada di DPR kemudian bersatu, bahkan konstitusi pun bisa mereka simpangi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita memonitor sejumlah undang-undang RUU krusial yang juga sekarang sedang dibahas di DPR. Jangan sampai kemudian karena mereka ini kan masih menjadi bagian dari kekuatan mayoritas yang ada di DPR kita. Nah, RUU yang sejatinya kontroversial dan kemudian punya potensi menyimpangi konstitusi itu juga lolos dari pemantauan dan pengawasan kita. Karena itu kita harus selalu mendesak kepada DPR, lakukanlah pembahasan setiap RUU secara terbuka, transparan dan akuntabel. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tapi pilihan yang paling bijaksana adalah karena kita kan ini masa jabatan tinggal berapa bulan lagi ya, kurang dari 2 bulan lagi. Karena sekarang posisi 25 Agustus, pelantikan calon terpilih itu akan dilakukan pada 20 Oktober, dan DPR periode 2024-2029 itu juga akan dilantik pada 1 Oktober. Akan lebih kemudian menghormati proses transisi ini kalau RUU kontroversial dan tersisa itu kemudian ditunda dan dilanjutkan oleh DPR yang baru. Misalnya RUU TNI Polri. Nah, itu kan betul-betul mendapatkan sorotan dari masyarakat dan juga penekanan-penekanan soal substansi yang dianggap kemudian akan membalikkan capaian dan cita-cita reformasi begitu. Tetapi kalaupun ingin mengesahkan RUU yang betul-betul berdampak bagi kepentingan orang banyak, menurut saya ada 2 RUU yang harusnya dituntaskan oleh DPR saat ini. Yang pertama adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Itu sudah mangkrak 20 tahun. Dan itu RUU yang jelas dampaknya bagi kepentingan, perlindungan, dan juga kemanusiaan pekerja rumah tangga. Yang kedua adalah RUU masyarakat hukum adat yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat hukum adat sekian tahun. Jadi sebenarnya soal mana RUU yang harus dituntaskan itu sudah terang benderang. RUU mana yang akan membawa kebaikan secara lebih meluas dan masif itu juga sudah kita sama-sama tahu ya. Tadi RUU PPRT Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Hukum Adat. Nah, mestinya itu yang dikejar penuntasannya. Karena sebenarnya tinggal menunggu komitmen pengesahan yang harusnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan, Mas Reza. Baik,
Terakhir, Mbak Titi, apa harapan Anda untuk KPU, khususnya pada pilkada mendatang agar partisipasi masyarakat juga semakin meningkat? Mungkin salah satunya adalah bagaimana KPU juga bisa memberikan CV yang sejelas-jelasnya begitu ya dari para kandidat dari calon kepala daerah ini agar masyarakat juga bisa melihat secara jelas rekam jejak dari calon pasangan kepala daerah. Bagaimana masukan Anda untuk KPU? Iya, belajar dari peristiwa 1 minggu terakhir ya, mulai dari tanggal 20 sampai dengan hari ini tanggal 25, satu kunci yang memicu partisipasi warga yang sangat aktif adalah keterbukaan. Mengapa kita bisa tahu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/70 dengan sangat cepat? Karena Mahkamah Konstitusi men-streaming pembacaan putusannya secara terbuka via YouTube yang semua orang bisa mengakses. Saya bisa mengakses, media bisa mengakses, sehingga pesan itu bisa teramplifikasi cepat kepada publik. Lalu juga sidang yang berlangsung di DPR, RDP yang juga dilakukan secara terbuka. Nah, itu kan membuat kesadaran publik untuk ambil peran. Oleh karena itu, kalau ingin pilkadanya bermakna, hal yang sama juga harus dilakukan oleh KPU. Tidak boleh lagi ada misalnya sikap toleran kepada pasangan calon. Terserah pasangan calon mau membuka datanya atau tidak, dikasih opsi. Menurut saya semua yang menyangkut kurikulum vitae atau riwayat atau rekam jejak dari pasangan calon itu harus ditampilkan kepada publik. Dan sebagai penutup, pembelajaran buat kita 1 minggu terakhir, penting sekali pilkada untuk kita gunakan suara kita memilih pasangan calon yang betul-betul tepat. Karena kalau kita sampai salah pilih pejabat politik yang kita pilih melalui pemilu dan pilkada, yang kita akan rasakan adalah seperti pada tanggal 21 Agustus lalu. Mereka punya kewenangan, mereka punya otoritas, mereka bisa membentuk aturan, mereka bisa menyusun anggaran. Itulah masa depan dan arah hidup kita ditentukan oleh kebijakan-kebijakan mereka yang akan mereka buat. Jadi jangan pertaruhkan masa depan daerah kita, membawa risiko masa depan daerah kita melalui pilihan yang salah. Dan itu juga perlu peran dari KPU, bukan hanya mengajak pemilih untuk datang ke TPS 27 November nanti hari Rabu, tapi juga bagaimana kemudian pemilih bisa memilih berdasarkan rekam jejak dengan informasi dan sosialisasi kepemiluan yang cukup memadai dan betul-betul menyasar sampai ke akar rumput, ke kantong-kantong masyarakat di semua daerah menyelenggarakan pilkada, Mas Reza. Baik, terima kasih analis pemilu Mbak Titi Anggraini atas analisa Anda dalam Prime Time News hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.